Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah memudahkan kita ini berkumpul pada siang hari ini bersama-sama untuk mempelajari ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala yakni memuliakan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yani Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beri ilmu beberapa derajat. Orang yang beri ilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Orang yang berilmu. Maka hendaknya kita ini sama-sama untuk terus menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i ini juga menghantarkan kita insyaallah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, dalam perjalanan itu dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga dengan cara dia tadi menuntut ilmu syar'i. Kita sampai yakni lanjutkan pembahasan kita pada hadis yang kedua kitab Al-Arba'in, ini Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, ini syarah ya, syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Ini kitab syarah dari hadis Arba'in dan juga tambahan dari Ibnu Rajab rahimahumallahu taala, yang mana banyak para ulama mensyarahnya, banyak para ulama yang mensyarahnya. Yang kita akan jelaskan di sini, ini sambungannya pada hadis yang kedua yang kita bahas ya, hadis yang kedua yang kita bahas. Itu bahwasannya yakni malaikat Jibril alaihissalam menyamar menjadi seorang manusia, menjadi seorang manusia. Kita baca ulang hadisnya ya. Kita artikan saja hadisnya, baca ulang. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika Nabi duduk di sisi Rasulullah SAW, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW suatu hari, tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lututnya
Nabi Muhammad SAW, dan meletakkan kedua tangannya dia pada kedua pahanya. Seraya berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini kita sudah jelaskan kemarin ya, tentang Islam. Bahwasanya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang agama Islam. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan apa? Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah utusan Allah. Untuk qimas salat, dan engkau menegakkan salat. Untuk dia zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa ini pada bulan Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau pergi berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Nah itu. Kemudian dia berkata, sadaqt, engkau benar, Anda benar. Itu perkataan siapa? Perkataan Jibril alaihissalam, yang sudah tadi bertanya lalu menanyakan lagi perkara itu. Dan faedahnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya boleh seseorang yang sudah mengetahui suatu perkara bertanya tentang perkara itu. Untuk apa? Untuk mengajarkan orang-orang yang belum mengetahui. Untuk mengajarkan orang-orang yang belum mengetahui tentang perkara itu. Ini perkara-perkara yang menyangkut dengan kebaikan. Dan juga kemudian dia berkata, Anda benar. Maka para sahabat pun heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini pembahasan rukun iman. Bahwasanya iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikatnya yang kedua, yang ketiga kitab-kitabnya, yang keempat rasul-rasulnya, dan yang kelima hari akhir, dan yang keenam engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mereka tidak mengucapkan yang terakhir, yang keenam, tidak menyebutkan yang keenam. Ini iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan iman kepada Allah sudah menyangkut hal itu. Dikarenakan iman kepada Allah sudah menyangkut hal itu. Tapi yang lebih bagusnya ini bahwasanya kita sebutkan, karena ini untuk mengajarkan orang-orang, tentang perkara iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jangan sampai kita jelaskan kemarin seperti pemahaman kelompok-kelompok yang menyimpang, di antaranya Qadariyah juga, dan yang semisalnya. Jadi orang-orang yang berlebihan terhadap takdir ataupun mengingkari takdir. Sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang kemarin. Lalu di sini kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Nah, ini tingkatan yang tertinggi. Yang pertama Islam, yang kedua ihsan, yang kedua itu iman ya, iman. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, ihsan ini yang tertinggi tingkatannya. Yakni bahwasannya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat ya. Maka beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan pengembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunan, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Nah ini, beliau SAW bertanya kepada sahabatnya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Ini kepada Umar bin Al-Khattab. Maka Umar pun berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah ini adab mereka para sahabat. Ketika mereka tidak mengetahui suatu perkara, mereka kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya.
Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Nah, dia adalah Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum, kata Nabi Muhammad SAW. Fa'innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka sungguhnya dia itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Ini agama Islam. Kita akan jelaskan syarah dari Syekh di sini di kitab ini Fathul Qawiyil Matin fi Syarh al-Arba'in Tatimmatil Khamsin lin-Nawawi wa Ibn Rajab rahimahumallahu taala. Dari situ kata Syekh, pembahasan kita sampai terakhir kemarin itu pada pembahasan Islam ya. Islam itu sudah selesai. Islam yang telah faedah yang Syekh sebutkan kemarin, bahwasanya fi hadis Jibril dalilun ala anna al-malaikata ta'ti ila al-bashar ala syakl al-bashar. Ini bahwasanya yakni dalam hadis Jibril ini ada sebuah dalil, sebuah bukti bahwasanya ini para malaikat itu bisa datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk ataupun wujud manusia. Datang kepada manusia dalam bentuk ataupun wujud manusia bisa ya. Di antara contohnya kemarin disebutkan Syekh juga, yakni sebagaimana ini Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk manusia, dan begitu pula para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam bentuk manusia dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwasanya malaikat bisa datang dalam bentuk manusia. Dan juga di sini Syekh menjelaskan juga fi maji'i Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa julusihi baina yadayhi bayan syai' min adabi talabati al-ilmi 'inda al-muallim. Bahwasanya datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan duduknya beliau ini Jibril di hadapan Nabi Muhammad SAW adalah bukti bahwasanya itu adalah adab yakni untuk para penuntut ilmu di sisi pengajarnya, di sisi yakni seorang alim, seorang gurunya, itu adabnya. Ini bagaimana yakni Jibril alaihi salam dia itu mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sama laki-laki ya, sama laki-laki. Dan ini mendekat beliau Jibril alaihi salam. Bagaimana caranya? Tadi Nabi Muhammad SAW duduk di hadapan Jibril duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua tangannya kepada kedua paha Nabi Muhammad SAW. Itu adab diantaranya. Ini bukan berarti kita geli atau sebagainya ya, tapi ini adab. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu fokus dia memperhatikan gurunya untuk mengambil ilmu dari gurunya. Lalu apa kata Jibril tadi? Langsung beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kabarkan aku tentang Islam. Baru setelah itu tentang iman, tentang ihsan dan sebagainya. Itu adalah adab dari Jibril alaihissalam untuk mengajarkan kepada para sahabat perkara ini agama mereka, ini agama Islam. Wa ana sa'ila, kata Syekh, wa ana sa'ila la yaqtasir su'al, yani la yaqtasir su'alahu an umuri yajhal hukmaha. Yani bahwasannya seorang penanya itu ini tidak mencukupkan soal untuk perkara-perkara yang dia tidak mengetahui hukumnya. Untuk perkara-perkara yang tidak dia ketahui hukumnya. Bahwasanya bal yanbaghi lahu ayas'ala yani ghairah wa huwa alimun. Nah, bahkan dia boleh selainnya bagi dia untuk dia bertanya untuk pertanyaan yang dia itu mengetahui apa jawabannya, boleh.
Untuk apa? Liyasma'a al-hadirun al-jawaba. Yani agar orang-orang yang hadir itu mendengar jawabannya. Ini berupa ilmu tadi. Olehada nusiba ilaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-hadith at-ta'lim. Yang bahwasannya itu, karena itulah Nabi Muhammad SAW menjelaskan di akhir hadis ini adalah pengajaran dari Jibril kepada ini para sahabat. Haitsu qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini tatkala Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Fa innahu Jibril, ini bahwasannya ini adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian perkara agama kalian. At-ta'lim hasil, maka dapatlah mereka pengajaran. Dan Nabi SAW li'annahu al-mubashir lah. Dan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW adalah pemberi kabar gembira untuk hal itu. Dan juga tadi perkara Islam sudah kita jelaskan ya minggu lalu. Ini perkara iman lagi. Perkara iman. Kita juga menyinggung kemarin tentang sekte-sekte yang menyimpang. Itu bisa lagi dilihat rekamannya. Sudah di-upload insyaallah di YouTube Abu Bakar Al-Karimuni. Dan insyaallah bagi yang ingin ini menyimaknya silahkan saja dibuka. Dan insyaallah semoga itu menjadi amal jariah untuk kami semua dan semua orang yang telah membantu. Dan Nabi Muhammad SAW di sini juga Syekh jelaskan, wa qawluhu qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ini perkataan yang pertama kali ditafsirkan dalam hadis ini adalah tentang agama Islam, tentang syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa hatani asy-syahadatani mutalazimatani. Ini bahwasanya kedua perkara ini, syahadat ini adalah perkara yang urgen, yang mengharuskan seorang muslim mengetahuinya. Wa huma lazimatani likulli insani. Bahwasanya ini adalah perkara yang wajib diketahui bagi setiap manusia, begitu pula dari kalangan jin juga. Di saat apa? Di saat diutus Nabi Muhammad SAW hingga akhir kiamat nanti, hingga ditegakkan hari kiamat nanti. Faman lam yu'min bihi, kata Syekh di sini, maka barang siapa yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kana min ashabin nar, maka dia adalah penghuni neraka. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Walladzi nafsi Muhammad biyadi. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidaklah mendengar seorang pun kabar tentang aku dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi ataupun Nasrani. Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih. Kemudian dia mati dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diturunkan dengannya, dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Nah ini, kita mendengar Nabi Muhammad SAW untuk mengimani kepada beliau, untuk beriman kepada beliau, maka imanilah apa yang beliau turunkan, apapun syariat yang beliau turunkan, yang Allah dan Rasulullah turunkan, imani saja. Walaupun mungkin untuk beramal itu butuh waktu, tapi terus kita berusaha untuk menjadi mukmin yang lebih baik. Kata Nabi Muhammad SAW apa dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah engkau dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu. Semua yang Nabi Muhammad SAW sampaikan untuk umatnya itu bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Kata Nabi Muhammad SAW, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Ihris ala yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Yang terakhir apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan kita lemah. Kita lemah. Meskipun apa? Meskipun kenyataannya, yakni manusia terkadang, yakni seorang mukmin, seorang yang beriman itu terkadang naik turun imannya, dan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga ini merasakan hal demikian. Tapi sejujurnya kita mencari teman-teman yang bisa menyemangatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama hadis arba'in ini sudah kita jelaskan, sudah kami jelaskan. Ini di akhir
rekaman itu bahwasanya seseorang yang dia telah membunuh 100 jiwa disuruh seorang alim untuk berpindah ke negeri yang lebih baik. Ke negeri yang lebih baik. Karena kenapa? Karena di negeri itu ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dia apa? Maka sembahlah Allah bersama mereka. Ini untuk orang yang sudah membunuh 100 jiwa tadi. Maka butuh suasana, butuh tempat yang bisa mendukung dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita cari teman-teman duduk yang buruk sehingga nanti kita akan ini terkotori ataupun terkontaminasi dengan mereka. Dan juga di sini, yani Syekh mengatakan juga kemarin faedah yang sampai kita sebutkan juga bahwasanya faedah ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu tempat maka berbeda maksudnya. Tapi kalau berpisah tempat disebutkan antara iman dan Islam maka maksudnya sama. Di antaranya Syekh sebutkan dalilnya apa kemarin? Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima ini agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Imran ayat 85. Nah ini. Dan juga ada pun contoh disebutkannya iman secara tersendiri. Iman secara tersendiri kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga Syekh disebutkan juga di sini, ini sama dengan ini makna fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin ini terdapat perselisihan yang panjang di kalangan para ulama tentang kriteria fakir ataupun miskin. Begitu pula bir dan takwa. Yani bir perbuatan baik dan takwa. Itu juga ini kaidah yang masyhur, yani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila disebutkan dalam satu tempat maka mereka berbeda artinya. Yani antara Islam, iman, begitu pula fakir, miskin, bir, baik dan takwa dan lain-lainnya. Wa idza iftaraqa ijtama'a, dan ketika disebutkan secara berpisah sama maknanya. Sama maknanya. Dari sini Syekh juga ini membawakan makna syahadat la ilaha illallah, yang tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Kalimat ikhlas ini mengandung dua rukun. Peniadaan yang bersifat umum di awalnya dan penetapan yang bersifat khusus di akhirnya. Awalnya mengandung peniadaan ibadah dari segala sesuatu selain Allah. Kemudian akhirnya mengandung penetapan ibadah hanya bagi Allah tanpa ada sekutu baginya. Yani khabar la ilaha illallah, khabar la disitu la nafi lil jins. Takdirnya adalah haqq. Tidak sesuai jika ditakdirkan dengan maujud yang ada. Sebab sembahan batil ada dan banyak. Sehingga yang dinafikan adalah sikap, yakni sifat ketuhanan yang hak. Ini yang dinafikan dari segala sesuatu yang selain Allah dan ditetapkan bagi Allah semata. Itu makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja dengan benar. Kecuali Allah saja dengan benar. Dan makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mencintai beliau melebihi makhluk lainnya, mentaati beliau dalam setiap perintahnya, meninggalkan segala apa yang beliau larang, dan membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, baik yang telah berlalu, yang akan datang, maupun yang sedang berlangsung. Dan ini tidak disaksikan dan tidak dilihat langsung, gitu ya. Dan beribadah kepada Allah sesuai dengan kebenaran dan petunjuk yang beliau ajarkan. Ini pentingnya ittiba', mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bukan rasul, kita bukan nabi. Jadi nggak bisa kita
buat ajaran-ajaran yang Nabi Muhammad SAW contohkan. Yang kita singgung juga kemarin pas yakni membahas syarah hadis yang pertama kemarin, soal bid'ah. Tapi kami akan tambah sendiri, yakni untuk ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, pembahasan tentang bid'ah. Yang definisi bid'ah ini secara istilah yang kami ambil dari penafsiran atau definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin, ay mukhtara'ah tudahi asy-syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Ini suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang menyerupai syariat, ini syariat Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bid'ah. Maka definisi itu, ini untuk definisi bid'ah yang khusus ibadah dan tidak ada termasuk dalamnya adat ataupun tradisi. Kita bedakan. HP, pesawat, motor dan sebagainya itu bukan bid'ah secara syariat. Sedangkan yang beliau SAW tegaskan, bid'ah itu yang ada dalam syariat, bukan di luar syariat. Adapun di luar syariat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Engkau, ini kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Sebab turunnya hadis yang mulia ini, hadis yang sahih ini, sebab turunnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW yakni berkomentar tentang pengawinan kurma. Tapi akhirnya komentar beliau tidaklah jadi. Kurma yang beliau komentar itu tidak jadi. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mengatakan ini. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Perkara dunia silahkan kita buat yakni hal-hal yang itu membantu insyaallah. Tapi jika perkara dunia itu melanggar syariat, maka ini yang terlarang. Ini contohnya apa? Contohnya kalau pesawat yang dibuat itu untuk melakukan kejahatan. Contohnya motor yang dibuat itu atau motor yang digunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita gunakan atau buat hal itu. Ini untuk penggunaan ya, untuk penggunaan. Maka setiap barang-barang di dunia ini yang kita gunakan itu ada maksud tujuannya. Dan dengan maksud tujuan itulah yang nanti akan mengantarkan kita kepada niat yang baik ataupun niat yang buruk. Itulah nanti yang akan bernilai pahala insya Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Sudah kita yang jelaskan pada hadis yang pertama, syarah hadis yang pertama. Dan juga perkataan Al-Imam Ibn Taimiyah tentang bid'ah. Ini kita membahas tentang ittiba' tadi ya. Yakni makna syahadat yang kedua tadi. Muhammad Rasulullah utusan Allah. Ini adalah mencintai beliau tadi, melebihi makhluk lainnya, mentaati beliau dalam setiap perintahnya, meninggalkan segala apa yang beliau larang, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, baik yang telah berlalu, yang akan datang maupun yang sedang berlangsung. Dan ini tidak disaksikan dan tidak dilihat langsung. Kita beriman, gitu kan? Kita membenarkan dan beribadah kepada Allah sesuai dengan kebenaran dan petunjuk yang beliau ajarkan. Ini sesuai dengan petunjuk beliau. Adapun perkataan Al-Imam Taimiyah tentang bid'ah, apa kata beliau? Bid'ah itu adalah ma khalafat al-kitab was sunnah atau ijma' salafil ummah min al-i'tiqadat wal ibadat. Bid'ah itu kata beliau i'tiqad, keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Ini Al-Quran, Alkitab dan As-Sunnah. As-Sunnah, ini petunjuk dari Muhammad SAW. Ataupun ijma', kesepakatan para ulama salaf. Karena apa kata Nabi Muhammad SAW? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Ala dhalalah. Tidak akan bersepakat umat ini. Bersepakat umatku dalam kesesatan. Tidak akan bersepakat. Jadi ketika mereka sudah bersepakat, maka itu adalah kebenaran. Ini katakan oleh
Al-Imam Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Al-Imam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ini Majmu' Al-Fatawa tentang perkara bid'ah, Dan juga definisi bid'ah ini sebagai lawan dari sunnah di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang penting juga ini untuk mengikhlaskan amal kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini kata Syekh di sini. Ini semua amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika ikhlas tidak ada, maka amal tidak diterima. Ini pentingnya ikhlas. Kalau kita bahas juga pada hadis yang pertama, jangan sampai kita ini berbuat riya, ataupun jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pertama kali diseret dalam api neraka. Diseret dia baru dilempar dalam api neraka. Apa tadi yang hadis pertama masih ingat? Yakni seorang yang berjihad, yang mati syahid dia. Kata manusia mati syahid. Begitu pula seorang yang alim, kata manusia dia orang ulama, qari, gitu kan? Orang berilmu. Kata manusia dia ini orang yang dermawan, kata manusia. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah katakan kadzabta, dusta engkau. Ini semuanya diperuntukkan untuk berbuat riya, untuk pujian manusia. Orang yang syahid ingin dikatakan dia seorang pahlawan, orang yang ulama, dia berilmu, pandai baca Al-Quran, ingin dikatakan seorang ulama, seorang alim, seorang qari. Ini orang yang dia menyimpankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin dikatakan orang dermawan. Maka ini niat yang salah. Dan ini yang perlu diperbaiki, bahwa kita ini penting untuk mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh juga membawakan ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu ini bagaikan debu yang berterbangan. Nah ini, jangan sampai amal-amal yang kita kerjakan itu jadi debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amal-amal itu tidaklah diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi juga, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang qudsi, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku paling tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal, dia menyekutukan aku dengan selainku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia bersama ini syiriknya. Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Kenapa? Karena Allah enggak butuh. Allah enggak butuh ini orang yang seperti itu. Dan jika ittiba', kata Syekh di sini, kesesuaian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada amal itu juga tertolak. Yang tidak ada juga ittiba' dalam sebuah amal, maka itu tertolak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat dalam urusan kami sesuatu yang tidak berasal darinya, maka hal tersebut tertolak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini. Maka hadis ini lebih umum daripada hadis yang pertama. Sebab apa? Sebab mencakup orang yang melakukan sebuah bid'ah yang ia buat sendiri dan orang yang melakukan bid'ah karena mengikuti orang lain. Ini kata Syekh di sini. Maka hal-hal yang berkaitan dengan salat, zakat, puasa dan haji akan disebutkan yakni nanti pada hadis Ibnu Umar. Nanti akan kita bahas yakni pada hadis yang ketiga tentang apa? Tentang perkara yakni salat, zakat, puasa dan haji, yakni pada hadis yang ketiga nanti akan kita bahas. Ini perkataan Syekh di sini ya. Insyaallah kita bahas pada hadis yang ketiga. Dan ucapannya, dia berkata, "Anda benar." Ini ucapan dari malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW membenarkan perkataan beliau. Maka kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Keheranannya ini disebabkan karena biasanya orang-orang yang bertanya
tidak mengetahui jawabannya, sehingga dia bertanya agar tahu jawabannya. Yani orang seperti ini tidak akan berkata kepada orang yang ditanya ketika mendapat jawaban engkau benar, sebab si penanya tadi membenarkan orang yang ditanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa si penanya sudah mengetahui jawabannya sejak awal tadi, sebelum dia bertanya. Karena itulah, yakni para sahabat pun heran dengan si penanya yang aneh tersebut yang membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi kata Jibril, beritahukanlah aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini jawabannya mencakup 6 rukun iman. Kalau tadi yang di atas 5 rukun Islam, yang kita sebutkan tadi 5 rukun Islam. Nah, sekarang 6 rukun iman. Rukun yang pertama apa? Beriman kepada Allah, yang merupakan asas iman terhadap semua yang wajib diimani. Karena itulah diidhafahkannya, disandarkannya kepadanya ini para malaikat, kitab-kitabnya, juga rasul-rasul. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak mengimani rukun yang lainnya. Ini penting sekali, kita imani semua rukun yang Nabi Muhammad SAW sebutkan. Iman kepada Allah mencakup iman kepada wujud Allah, rububiyah Allah, rububiyahnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta. Uluhiyahnya, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi. Tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suci dari segala sifat kekurangan, ini Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma wa sifat. Ini rububiyahnya, rububiyah Allah, uluhiyahnya, begitu pula nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang paling baik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Apa kata dalam Al-Quran? Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang paling baik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling baik itu. Ada antara Syekh Abdul Razak itu punya yakni fikih Asmaul Husna, kitab beliau itu sangat masyhur sekali. Insyaallah antum kalau ini punya uang atau bisa mencatat faedah-faedah dari kitab itu, Masya Allah sekali. Beliau menuliskan ini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ini mencakup hanya 99 saja, tapi lebih banyak. Bahkan kita tidak mengetahuinya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih secara umum. Dan juga sini kata Syekh, mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, yaitu berikrar bahwa dia Maha Esa dalam perbuatannya tanpa ada sekutu baginya, seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, mengatur semesta alam dan lain-lainnya yang berkaitan dengan rububiyahnya, yakni rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah adalah mentauhidkannya dengan perbuatan para hamba, seperti doa, rasa takut, rasa harap, tawakal, memohon pertolongan, memohon perlindungan, istighatsah, ini menyembelih, bernazar, dan jenis-jenis ibadah lainnya yang wajib diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka enggak boleh. Meskipun kepada malaikat yang dekat dengannya ataupun nabi yang diutus, apalagi yang lainnya. Itu tauhid uluhiyah. Ini perkara yang sangat urgen sekali. Ini yang menentukan seorang muslim nanti, apakah dia kekal di surga atau kekal di neraka. Maka perhatikan baik-baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surga dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam agama Islam. Adapun tauhid asma wa sifat adalah menetapkan segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya berupa nama-namanya ataupun sifat-sifat yang layak dengan kesempurnaan dan keagungannya, tanpa takyif ataupun tamtsil ataupun tahrif, ta'wil, ta'til. Ini penting sekali. Tanpa menanyakan bagaimananya, ataupun tamtsil ataupun memisalkan, ataupun tahrif menolak atau ta'wil, atau tahrif menyelewengkan, ataupun ta'wil mentakwil, mengubah, mentakwil, dan ta'til menolak.
Nah, maka kita beriman saja. Kenapa? Karena memang kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat jauh sekali. Kita tahu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat kepada banyak manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala berupa panas. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dengan adanya matahari. Dengan adanya matahari berikan panas yang bisa manusia juga mengambil energi dari matahari. Dan matahari itu tetap di tempatnya. Kalau kita lihat tetap di atas, gitu kan? Tetap di atas, namun panasnya sampai ke dalam rumah. Bisa membakar. Dengan kaca pembesar kita letak matahari yang panas, itu bisa membakar. Namun apa? Zatnya matahari itu di atas, tapi bisa sampai panasnya ke bawah. Itu baru makhluk. Itu baru makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu bagaimana ini rupa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu makhluk sangat sedikit sekali. Dan kita tidak menyamakan dengan apa? Dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak kita samakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah katakan Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Dan makhluk juga punya pengetahuan, punya penglihatan, punya pendengaran. Tapi bedanya apa? Pendengaran makhluk, penglihatan makhluk, pengetahuan makhluk itu sedikit sekali. Nah, beda dengan pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Karena itu enggak sama. Nah, jangan sekali-sekali ini menyatakan bahwasannya Ahlus Sunnah menyatakan bahwasannya Allah itu menyamakan, bahwasannya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena enggak ada yang sama, gitu kan? Enggak sama antara Rabb Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Dan sini kata Syekh, serta mensucikannya dari segala hal yang tidak layak baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Nah, ini dalilnya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Perhatikan baik-baik dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Lalu Allah mengatakan apa lagi? Dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Makhluk juga bisa mendengar, bisa juga melihat, tapi beda antara Allah dan makhluk. Jangan disama-samakan, gitu kan? Jangan disama-samakan. Allah beristiwa alal arsy. Di atas arsy Allah bersemayam beristiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas alal arsy, di atas arsy beristiwa. Kita imani saja. Kita imani. Jangan kita tanyakan bagaimana cara Allah bersemayam. Bagaimana cara Allah bersemayam, bagaimana bentuknya, bagaimana banyak pertanyaan. Akhirnya apa? Akhirnya mulai muncul pengingkaran. Nah, ini yang berbahaya. Tugas kita mengimani saja, mengimani dan lakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ini perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini terkumpul antara penetapan dan pensucian. Penetapan terkandung dalam firman-Nya, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Dan pensucian terkandung dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran yang tidak sama dengan pendengaran yang lain. Dia memiliki penglihatan tidak sama dengan penglihatan yang lain. Demikian seterusnya. Dikatakan dalam setiap nama dan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faedah dari Syekh dalam ayat tadi. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ada di situ penetapan dan pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan apa? Bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pensucian dari mana? Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ini adalah beriman bahwasanya mereka termasuk makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diciptakan dari cahaya. Apa dalilnya? Dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jan min marij." Min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Ini malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api,
dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ini malaikat diciptakan dari cahaya. Dan ini enaknya kita beragama dengan dalil, gitu kan? Kalau ditanya apa dalilnya malaikat diciptakan dari cahaya, kita bawakan hadis yang sahih ini dari Imam Muslim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyatakan malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan seterusnya dalam hadis yang mulia ini. Jadi agama itu bukan memakai akalan, gitu kan? Tapi memakai dalil yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak cukup kita memahami Al-Qur'an itu sendiri. Enggak cukup, enggak bisa. Kita harus memahami Al-Qur'an dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang paling paham apa maknanya. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang liberal, orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri. Mengatakan apa? Mengatakan bahwasannya boleh mengucapkan selamat Natal. Dalilnya Al-Quran. Nah, mereka bawakan tentang kisah Nabi Isa. Apakah para sahabat tidak mengetahui hal itu? Mereka mengetahui. Zaman para sahabat itu ini berlangsung lama, bertahun-tahun. Apakah mereka merayakan hari Natal atau mengucapkan selamat Natal dan sebagainya, perayaan-perayaan umat-umat selain agama Islam? Enggak kita temukan satupun hadis yang sahih dalam hal itu. Nah, seandainya itu baik, tentu mereka mendahului kita. Tentu mereka mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu baik, tentulah mereka mendahului kita ya. Tentulah mereka mendahului kita. Tapi kenyataannya mereka tidak ada menafsirkan ayat Al-Qur'an seperti itu. Juga bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasannya semua umat bisa masuk surga. Mau agamanya juga selain agama Islam bisa masuk surga. Nah, ini bantahan untuk orang-orang liberal. Mereka menafsirkan di antaranya ayat Al-Qur'an juga, surah Al-Baqarah. Mereka mengatakan bahwasannya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak dia beragama Islam bisa masuk dalam surga. Maka enggak ada yang seperti ini. Inna dina 'indallahi Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Bahwasanya agama diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Itu. Dan juga mereka memiliki sayap sebagaimana disebut dalam ayat pertama surah Fatir. Jibril saja memiliki 600 sayap, kata Syekh di sini. Jibril memiliki 600 sayap. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang disebutkan jumlah mereka sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasannya Baitul Ma'mur yang berada di langit ke-7. Baitul Ma'mur di langit ke-7 dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya tanpa pernah kembali lagi ke dalamnya. Banyak sekali. Kita bayangkan saja, kalaulah 70.000 malaikat masuk setiap hari, berapa jumlahnya sampai dengan hari ini? Setiap hari masuk, gitu kan, ke dalam pintu Baitul Ma'mur, dalam Baitul Ma'mur yang berada di langit ke-7. Masuk setiap hari 70.000 malaikat tanpa kembali lagi di dalamnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam, ma kulli zimam 70,000 malakin yajurrunaha." Dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari itu akan datangkan neraka jahanam dengan 70.000 tali pengekang. Setiap kekang ditarik 70.000 malaikat. Setiap kekang ditarik 70.000 malaikat. Ini tali pengekang aja ada 70.000. Setiap tali pengekang itu ada 70.000 malaikat. Banyak sekali jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka maha besar Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Jadi enggak perlu kita berbuat kafir alias keluar dari agama Islam. Karena ini agama yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita naudzubillah min dzalik seperti orang kafir yang mereka sudah diberikan peringatan untuk masuk agama Islam, tapi mereka tidak mau. Karena hidayah itu sangat mahal sekali.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi apa? Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Itulah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Sedangkan ini manusia yang Allah berikan ilmu itu hanya menyampaikan hidayah saja. Hanya menyampaikan ini hidayah saja. Itu perbedaan antara hidayah taufik dan hidayah al-irsyad dan sebagainya. Di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ada pula yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada yang ditugaskan untuk mematikan. Ada yang ditugaskan di dalam rahim. Hadis yang masyhur, hadis keempat nanti. Hadis arba'in yang keempat akan kita bahas insyaallah. Ada yang ditugaskan di surga. Ada yang ditugaskan di neraka dan lain-lain. Maka semuanya tunduk dan taat kepada perintah Allah. Mereka tidaklah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Di antara malaikat ada yang disebut namanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya apa? Malaikat Jibril. Banyak bentuk nama dari malaikat Jibril. Kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis yang sahih. Juga Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir. Ini wajib mengimani malaikat yang telah disebut namanya ataupun yang belum disebut namanya. Ini dua faedah yang Syekh berikan di sini. Ini wajib bagi kita untuk mengimani malaikat yang telah disebut namanya ataupun malaikat yang belum disebut namanya. Wajib pula mengimani dan membenarkan semua berita tentang malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Itu iman yang kedua. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab adalah membenarkan, mengakui semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang rasulnya, serta meyakini bahwa semua hak, semuanya benar, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Nah, ini faedahnya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis sebagaimana dimukakan dalam Al-Quran. Beliau itu nggak bisa baca dan tulis. Nah, ini faedah. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW nggak bisa baca tulis, bagaimana mungkin beliau membaca Al-Quran? Nggak bisa. Ini faedah. Ini mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu Al-Quran turun kepada beliau. Ini masuk akal ya. Masuk dalam akal. Tugas kita mengimani saja. Mengimani bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengandung kebahagiaan bagi umat yang diturunkan. Bagi umat yang diturunkan para rasul itu bersama kitabnya. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia akan selamat dan beruntung. Dan barang siapa yang berpaling darinya, maka dia telah merugi. Berpaling dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan itu. Di antara kitab-kitab ini adalah disebut namanya dan ada yang tidak disebut namanya. Di antara yang disebut dalam Al-Quran itu ada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Penyebutan Suhuf ini Ibrahim dan Musa tercantum pada dua tempat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Najm dan Al-A'la. Zabur, ini kitab Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, disebutkan dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa dan surah Al-Isra. Surah An-Nisa, Al-Isra. Allah berfirman apa pada kedua surah tersebut? Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dalam Quran surah An-Nisa, begitu pula Al-Isra. An-Nisa ayat 163 dan Al-Isra ayat 55. Adapun Taurat dan Injil banyak disebutkan dalam Al-Quran. Namun yang terbanyak adalah penyebutan Taurat. Tidak pernah seorang Rasul disebut dalam Al-Quran seperti Musa. Ini Nabi Musa alaihissalam banyak disebutkan dalam Al-Quran. Namanya disebut dengan At-Taurat, Al-Kitab, Al-Furqan, Ad-Diya, Al-Dzikr. Nah, ini kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Maka salah satu keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya adalah Al-Quran menjadi mukjizat abadi. Allah menjamin terpeliharanya. Ini Al-Quran selamat dari perubahan dan diturunkan tetap, yakni diturunkan tidak sekaligus. Ini Al-Quran diturunkan tidak sekaligus.
Iman kepada Rasul-Rasul adalah membenarkan dan mengakui bahwa Allah memilih dari kalangan manusia para Rasul dan Nabi yang menuntun manusia menuju kebenaran dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk umat akhir zaman ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 75? Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Adapun jin, tidak ada rasul di kalangan mereka. Yang ada hanyalah para pemberi peringatan. Ini untuk jin ya. Jadi Muhammad SAW juga sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira untuk bangsa jin, untuk bangsa jin. Nenek moyangnya siapa? Iblis ya, nenek moyangnya iblis. Jin, iblis. Syaitan itu sifat yang buruk. Syaitan itu ada di kalangan manusia maupun di kalangan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang jin itu tidak ada rasul di kalangan mereka dan yang ada hanyalah pemberi peringatan. Dalam Quran surah yakni Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Panjang ya. Sini Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan, lalu mereka berkata, diamlah kamu. Ini untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ini jin. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, ini Al-Quran, yang telah diturunkan diturunkan sesudah Musa. Ini Muhammad SAW ya. Yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah ini seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima ini seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Tadi ya udah kita baca. Hai kaum kami, terimalah ini orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ini seruan untuk kaum jin ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Quran surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Mereka tidak menyebut Rasul dari kalangan mereka, dan tidak pula kitab-kitab turun kepada mereka. Mereka hanya menyebut dua kitab yang diturunkan kepada Musa dan Muhammad. Ini Muhammad SAW. Dan tidak disebutkan Injil yang datang setelah Taurat. Hal itu karena apa? Karena banyak dari hukum-hukum Injil telah ada di dalam Taurat. Ini kata Syekh di sini. Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan ayat ini, mereka tidak menyebut Isa karena Isa alaihissalam turunkan kepadanya Injil. Di dalamnya banyak terdapat wejangan dan nasihat yang bertujuan untuk melembutkan hati, serta sedikit menyebutkan halal dan haram. Maka Injil hakikatnya seperti penyempurnaan Taurat, penyempurnaan syariat Taurat. Sebab sandarannya adalah Taurat. Karena itulah mereka berkata yang telah diturunkan sesudah Musa. Tadi dalam Quran surah Al-Ahqaf tadi ya. Perhatikan lagi Quran surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ini dalil menunjukkan bahwasannya di kalangan jin ada juga orang-orang, yakni bangsa jin yang menyerukan kepada agama Islam. Kalau kita baca lagi surah Al-Jin nanti akan dapat cerita bagaimana ini kisahnya kaum dari bangsa jin. Quran surah Al-Jin di juz 29. Maka Rasul adalah orang yang dibebankan untuk menyampaikan syariat yang diturunkan kepadanya. Ini tugas Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan yakni wal mizan, neraca keadilan. Alkitab adalah isim jins,
Yang berarti kitab-kitab. Sedang Nabi Muhammad SAW, sedang Nabi adalah seorang yang diwahyukan kepadanya untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Ini pengertian ta'rif yang dibawakan oleh Syekh di sini. Nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Dalamnya ada cahaya yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44. Para rasul dan nabi telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka dengan sempurna. Yang tugas mereka, para rasul dan nabi, menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran surah An-Nahl ayat 35, kata Allah apa? Fahala 'ala rusuli illa al-balagul mubin. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan dengan terang amanat Allah, ya. Menyampaikan dengan terang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 71, orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Dan mereka menjawab, benar, telah datang. Ini telah datang seorang rasul pemberi peringatan. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ini faedah bahwasannya ini orang-orang itu akan diperingati oleh para rasul. Sebuah kaum itu akan diperingati oleh para rasul untuk menyeru ke dalam agama Islam. Adapun orang-orang yang beli uzur, seperti orang-orang yang dia itu gila ataupun tuli, ataupun dalam masa fatrah, masa terputusnya wahyu antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, masa kekosongan. Disebutkan oleh para ulama itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun Ibnu Katsir, jaraknya itu 600 tahun dari masa Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW baru diutus. Itu masa kekosongan wahyu itu 600 tahun. Nah, di antaranya itu ada orang yang masih beriman, ada orang yang tidak beriman. Di antaranya beriman siapa? Waraqah itu beriman, kata Nabi Muhammad SAW baginya surga dalam hadis yang sahih. Adapun yang tidak beriman ada di antaranya dalam hadis-hadis yang sahih. Itu masa fatrah. Itu orang-orang yang tidak ada atau belum sampai kepada mereka peringatan. Di antaranya itu ada di masa fatrah. Tapi ada juga orang-orang yang tidak beriman di masa fatrah dan dikabarkan dengan neraka dalam hadis-hadis yang sahih. Imam Az-Zuhri berkata, dari Allah berasal risalah. Ini risalah Nabi Muhammad SAW. Kewajiban Rasulullah SAW untuk menyampaikan dan kewajiban kita untuk menerima. Ini perkataan siapa? Al-Imam Az-Zuhri. Disebutkan dalam Bukhari, dalam sahihnya pada kitab Tauhid. Kitab Tauhid, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Dan di antara para rasul juga ada yang dikisahkan dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Ada yang dikisahkan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada mereka.
Yani kepadamu tentang mereka. Jadi ada rasul-rasul yang itu memang dikisahkan dalam Al-Qur'an, ada juga yang tidak dikisahkan. Terus kita apa? Beriman. Ini termasuk rukun iman. Yang keberapa? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat-malaikat, yang ketiga pada kitab-kitab, yang keempat kepada rasulnya. Ini. Yang bisa kami sampaikan ini faedah untuk hari ini sampai pada rukun iman yang keempat ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi amal jariyah, bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para pendengar semuanya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.